Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Salam sehat, salam kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan isi hati Tuhan pada saat ini, kebenaran firman-Nya. Oleh karena itu, kita bersatu hati, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami hingga pada saat ini. Bapa yang baik, kami percaya ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu akan Tuhan utus bagi kami, sehingga kami mengerti sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 2, dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua fakta kehidupan yang pasti dihadapi oleh semua orang. Fakta pertama, bahwa setiap orang di dunia ini yang dia impikan, yang dia inginkan, yang dia harapkan, dan yang dia cita-citakan, yaitu kebahagiaan. Fakta kedua, bahwa setiap orang yang ada di dunia ini pasti pernah mengalami yang namanya penderitaan. Walaupun semua orang menginginkan kebahagiaan, faktanya tidak semuanya orang bisa hidup bahagia. Walaupun semua orang ingin menghindari yang namanya penderitaan, faktanya semua orang menderita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai dan yang kita dengarkan pada saat ini,
di mana Paulus secara khusus menasehati Timoteus melalui sebuah surat yang dia kirim kepada Timoteus. Di dalam suratnya itu, di dalam nasihat yang Paulus sampaikan, supaya kiranya Timoteus yang masih muda pada saat itu, dia menguatkan hatinya, dia menguatkan dirinya, dia menguatkan kepribadiannya, imannya, untuk menghadapi segala sesuatu yang terpampang di hadapannya, yaitu penderitaan. Maka sebelum Paulus mengajak Timoteus untuk memahami penderitaan itu, pertama sekali Paulus mengatakan supaya dia kuat di dalam Kristus Yesus. Yang artinya bahwa Timoteus tidak akan pernah dia mampu menghadapi penderitaan kalau hanya mengandalkan pikiran, kalau hanya mengandalkan kekuatan, kalau hanya mengandalkan kepribadiannya. Tetapi dengan mengandalkan kasih karunia Tuhan yang menyertainya, dengan iman di dalam Kristus Yesus, maka dengan itulah dia akan kuat menghadapi penderitaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat ini secara khusus mau mengajak Timoteus memahami apa itu penderitaan yang dia hadapi khususnya dalam medan pelayanan. Dalam ayat yang kedua dan ketiga, Paulus dengan jelas mengatakan bahwa apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak orang, kepada orang-orang yang kupercayakan sebagai saksi, maka percayakan juga lah itu. Nah, Paulus sudah memberikan kepastian supaya Timoteus meneladani apa yang dilakukan, supaya Timoteus ikut menderita sebagaimana dia. Karena penderitaan yang dihadapi oleh Paulus bukanlah penderitaan yang biasa pada umumnya. Biasanya orang menderita karena tidak makan. Biasanya orang menderita karena kehilangan jabatan. Biasanya orang menderita karena kehilangan kehormatan materi dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari penderitaan inilah orang akan berusaha menghalalkan segala cara supaya dia berbahagia meninggalkan penderitaan. Tetapi Paulus terbalik, tidak demikian. Dia meninggalkan kemegahan, dia meninggalkan kemewahan, dia meninggalkan kehormatan demi Kristus. Artinya penderitaan yang dihadapi oleh Paulus dan akan dihadapi oleh Timoteus itu adalah karena kebenaran, karena Injil Kristus, karena imannya kepada Kristus, yang dia percaya bahwa Kristus itu yang dia sangkal dulunya adalah Kristus juru selamat. Dan itulah yang menyebabkan dia menderita. Nah, Timoteus juga pasti menghadapi itu. Dari para orang-orang yang tidak percaya akan keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus itu. Maka dalam nasihatnya Paulus memposisikan bahwa orang percaya itu, khususnya Timoteus, yaitu seperti prajurit. Prajurit yang senantiasa tidak memikirkan soal penghidupannya. Prajurit yang senantiasa menaati apa yang disuruh dan yang harus dikerjakan oleh dia melalui komandannya. Nah, untuk memperjelas itu lagi, Paulus menganalogikan penderitaan atau posisi daripada Timoteus itu seperti seorang olahragawan. Seorang olahragawan dia tidak akan mendapatkan mahkota, kehormatan, kemenangan kalau bukan dia menderita terlebih dahulu. Artinya kalau dia tidak mau ikut proses, maka seorang olahragawan tidak akan pernah ada hasil. Nah, seorang petani juga demikian. Dia tidak akan pernah mencicipi hasilnya
kalau dia tidak menguras keringat, menguras tenaga. Nah, itulah yang diposisikan oleh Paulus. Dan Paulus juga, dia sudah sampai kepada sebuah proses, yaitu proses menderita. Dia dipenjara karena Injil Kristus. Tapi apa yang dia harapkan? Apa yang dia impikan? Yang dia harapkan dan yang dia impikan di dalam kehidupan, bahwa dia akan mati bersama dengan Kristus dan dia akan hidup juga bersama dengan Kristus. Bahwa dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Bahwa dia akan memerintah bersama dengan Kristus. Itu buah dari penderitaan yang akan dia terima. Artinya penderitaan karena Injil Kristus itu tidak bisa dihindari. Tapi kalau setia mengikuti penderitaan itu, maka mahkota kehidupan akan diterima. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini kita mau diajak, kita mau diarahkan, kita mau diajari sebagaimana Paulus yang mau menderita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita impikan selama ini? Apa yang menyebabkan kita menderita? Kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang sekarang ini, bahkan dunia ini sudah menderita. Tapi penderitaan yang dihadapi oleh orang-orang yang di dunia ini bukan karena kebenaran, tapi justru karena mengejar kebahagiaan, meninggalkan iman, akhirnya menderita. Contohnya para koruptor. Mereka meninggalkan iman percayanya. Dalam agama apapun itu sesungguhnya tidak ada memperbolehkan namanya koruptor, membunuh dan lain sebagainya. Tapi fakta dan realita kita melihat banyak seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Penjara itu penuh. Sekarang ini di Indonesia khususnya. Tidak ada yang dipenjara itu, mereka dipenjara seperti Paulus karena imannya. Kalaupun ada itu kemungkinan 0,sekian%. Karena penistaan agama dan lain sebagainya. Artinya belum ada orang Kristen hingga pada saat ini di Indonesia. Dia menderita karena Injil Kristus. Itu sudah sangat jarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka ajakan ini juga sampai kepada kita masing-masing. Apakah kita mau menderita bersama dengan Kristus? Apakah kita mau menderita karena iman kita kepada Kristus? Maka yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat firman ini kita mau diajak, kita mau diajar, kita mau diarahkan. Penderitaan prajurit Kristus tidak sama dengan dunia ini. Penderitaan kita karena mempertahankan iman di tengah-tengah penderitaan dunia. Artinya seperti apa? Banyak sekarang ini Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika dia tidak makan, ketika dia ibaratnya tidak bekerja dan lain sebagainya, dia menderita. Tapi justru dia meninggalkan, menambah penderitaannya. Dengan cara apa? Dengan cara menghalalkan segala cara. Tapi penderitaan di dalam Kristus Yesus tidak demikian. Oke, kita bergumul di dalam kehidupan. Oke, kita bergumul di dalam memenuhi segala kebutuhan keseharian kita. Tetapi bagaimana kita di dalam pergumulan itu, di dalam penderitaan itu, kita tetap mempertahankan iman kita. Mempertahankan iman untuk berdiri di dalam kebenaran. Sesuatu hal yang sangat sulit kita lakukan. Tetapi memang untuk itulah kita terpanggil. Untuk itulah Kristus menyelamatkan kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kenali pribadi kita. Apakah penderitaan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini mempertunjukkan iman percaya kita kepada Tuhan? Atau penderitaan itu justru ada karena kelakuan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan? Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau kita melihat
Dunia ini sekarang sudah sangat rapuh. Alam terkadang mau berbicara kepada kita. Musibah terjadi di mana-mana. Alam ini juga ikut menderita karena perbuatan kita yang tidak benar. Dan alam ini berbicara kepada kita supaya kita merubah kehidupan. Supaya kita meninggalkan penderitaan oleh karena mengejar kebahagiaan dunia untuk masuk kepada sebuah level kehidupan, level iman, penderitaan di dalam Kristus. Penderitaan di dalam Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Ketika engkau mempertahankan iman kebenaranmu di dalam situasi yang tidak memungkinkan ini. Itu yang pertama. Yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini, kita mau diajak penderitaan bagi prajurit Kristus, yaitu penderitaan yang membuat kita untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Penderitaan dunia membuat kita menjadi lemah. Penderitaan dunia membuat kita menjadi berputus asa. Tapi penderitaan di dalam Kristus membuat kita jadi kuat. Ini yang harus kita imani bersama-sama Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Kalau kita menderita karena dunia ini, karena tidak makan dan lain sebagainya, itu sering sekali melemahkan iman kita. Tapi kalau kita menderita di dalam kebenaran firman Tuhan, itu pasti menguatkan kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat firman ini kita mau diajak bagaimana seorang prajurit Kristus yang harus ikut menderita sebagaimana Kristus yang sudah menderita. Kristus menderita oleh karena melihat keberdosaan kita. Penderitaannya itu terjadi karena kebesaran kasih yang luar biasa. Maka penderitaan kita juga Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, harus penderitaan di dalam kebenaran. Boleh-boleh saja terjadi segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Boleh-boleh saja persoalan datang silih berganti. Tetapi untuk berdiri di dalam kebenaran di tengah-tengah persoalan yang ada, itu yang diinginkan oleh Tuhan dari setiap orang yang percaya pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari melihat penderitaan itu dari kacamata Kristus. Jangan engkau menderita karena kebodohanmu, tapi mari kita menderita karena mempertahankan iman, percaya kepada Kristus. Dan hasil daripada penderitaan itu nanti, kita akan menjadi pemenang. Seperti seorang olahragawan, kita akan menjadi pemenang. Seperti seorang petani yang akhirnya bisa menikmati hasil daripada pertaniannya. Kita akan bisa menjadi menang. Seperti yang dikatakan oleh firman ini, memerintah bersama dengan Kristus. Jangan pernah kita malu mempertunjukkan iman percaya kita di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah-tengah pekerjaan kita. Paham Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Kalau kita katakan orang beriman kepada Kristus, maka sesungguhnya kita sudah siap menderita di dalam kebenaran. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik. Buat sabda Tuhan yang kami dengarkan dan menyapa kami pada saat ini. Benar ya Tuhan bahwa kami Tuhan utus ke tengah-tengah serigala di tengah-tengah dunia ini. Maka dengan demikian kami pasti menderita disebabkan oleh iman percaya kami yang dilakukan oleh dunia ini. Tapi kami percaya bahwa penderitaan kami di dalam iman akan menghasilkan buah yang manis nantinya kepada kami. Karena kami percaya Kristus akan memberikan mahkota kehidupan sesuai dengan iman kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati.